Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel alur cerita Solen 2 bagian 387 ya guys ya. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di bagian terbarunya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah kepergian Dewa Tangsan dan Dewa Emosi Rong Nianbing pasca membantu menyempurnakan pembentukan inti jiwa kedua Tang Wutong serta menghilangkan aura kematian di tubuhnya, Daming terlihat kembali menunjukkan diri dan memasuki ruangan. Tidak berselang lama dengan hal itu, ketika Huo Yuhao secara bertahap sadarkan diri, bukan kelelahan yang dia rasakan, tapi sebuah kehangatan. Bahkan seluruh tubuhnya juga terasa sangat nyaman, sehingga dengan wajah bingung, Yu Hao lantas bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dirinya masih hidup atau sudah berada di dunia lain. Belum sempat Yu Hao mendapatkan jawaban, sebuah suara dari lautan spiritualnya bergema. Selain mengatakan Yu Hao masih hidup, kondisinya bahkan belum pernah sebaik saat ini. Perkataan barusan jelas membuat Yu Hao sedikit tertegun. Kemudian dia merasakan aura sangat familiar dan memasuki lautan spiritualnya, serta melihat sosok tampan dengan rambut putih keemasan. Dia tidak lain adalah cacing es salju alias Skydream. Bukan hanya Skydream saja yang berada di tempat ini dalam bentuk manusia, ada juga beberapa sosok lainnya. Bahkan rumput es bintang kini juga muncul dalam bentuk manusia. Dia seperti seorang pria muda sederhana dan sangat jujur. Dia berdiri di samping Skydream. Tidak jauh dari tempat ini, ada dua sosok wanita cantik. Mereka tidak lain adalah Bing Er dan Putri Salju. Meski mereka terlihat tidak mendekat, tapi dari tatapan mata mereka kepada Yu Hao, mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagia. Raja Beruang es Xiaobai juga tersenyum ketika pertama kali melihat Yu Hao memasuki lautan spiritualnya. Bahkan dia bergegas membuka lengan menghampiri Yu Hao serta memberikan pelukan sangat hangat. Sementara Putri Lia alias Putri Duyung juga tersenyum melihat tindakan Xiaobai. Sesaat kemudian seperti ada suara lantunan musik spiritual keluar dari mulutnya. Meskipun Huo Yuhao merasa senang melihat seluruh tubuh jiwanya sudah terbangun setelah sebelumnya tertidur panjang pasca membantunya membentuk inti jiwa kedua. Tapi Huo Yuhao ini kayak orang polos dan bertanya, apakah mereka saat ini berkumpul di dunia lain? Skydream mengatakan, tidak mungkin mereka semua akan mati dengan mudah. Lagi pula, dirinya sudah hidup selama lebih dari 1.000.000 tahun. Dia jelas lebih tangguh dari apa yang selama ini Huo Yuhao bayangkan. Tapi mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya terbangun setelah merasakan banyak energi besar melonjak dari tubuh Yu Hao, sehingga mempercepat pemulihan asal spiritual. Bahkan dikarenakan saat ini kekuatan spiritual Yu Hao sangat kuat, mereka tidak mungkin bisa mengetahui kejadian di dunia luar tanpa izin dari Yu Hao. Dengan perasaan terkejut mendengarkan mereka belum mati dan justru menyebutkan kalau ada sejumlah energi sangat besar melonjak dari tubuhnya, membuat Yu Hao segera melirik ke arah Bing Er dan juga Ratu Salju. Keduanya hanyalah mengangguk mendengarkan penjelasan Skydream sebelumnya, bahkan tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Fakta barusan langsung membuat banyak pikiran terbentuk di benak Huo Yuhao. Terlebih lagi jika mengingat perkataan Daming dan Erming, jika dia tidak mati,
maka hanya akan menjadi orang idiot. Tapi kenapa justru ada kekuatan besar memasuki tubuhnya? Apakah semua kejadian sebelumnya hanyalah mimpi? Belum sempat Huo Yuhao mendapatkan jawaban, dia justru merasakan sensasi hangat di dalam meridiannya. Seluruh tubuhnya memang dipenuhi dengan banyak kekuatan luar biasa hebat, sehingga untuk memastikan hal tersebut, Yu Hao lantas meminta izin kepada seluruh tubuh jiwanya meninggalkan lautan spiritual. Dia berniat untuk memeriksa seluruh kondisi tubuhnya. Dan benar saja, hanya dalam waktu singkat memeriksa seluruh kondisinya, Yu Hao langsung dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Hal pertama adalah dua pusaran yang berasal dari kedua inti jiwanya, di mana kedua pusaran memiliki ukuran 2 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan inti dari kedua inti jiwanya juga menjadi lebih kuat. Dua pusaran yang berbeda warna emas dan biru, masing-masing melepaskan kekuatan jiwa yang sangat kuat yang menyatu dan berinteraksi satu sama lain. Cahaya biru kemasan cemerlang berfluktuasi di antara kedua inti jiwanya. Tidak sampai di sini, rantai kecil penghubung interaksi antara dua inti jiwanya juga berubah menyerupai sebuah mutiara, bahkan juga memiliki energi di dalamnya. Bahkan jika orang salah mengira, mereka pasti beranggapan rantai tersebut adalah inti jiwa ketiga, tapi notabene hanyalah sebuah mutiara penghubung. Kejadian ini merupakan pertama kalinya Huo Yuhao merasakannya. Hanya bisa digambarkan dengan sebutan kata ajaib. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan, serta mencapai sesuatu yang baru dalam kultivasinya. Tidak sampai di sini, Yu Hao merasa seluruh organnya tampak transparan. Tubuhnya seperti tidak menapak dunia. Bahkan kedua inti jiwanya bagaikan matahari dan bulan yang menyinari seluruh benua Daulo, membuatnya seperti mampu memahami segala hukum tertentu tentang alam semesta. Namun sayangnya, segala perubahan ini bukan satu-satunya hal yang mengejutkan Yu Hao. Dia benar-benar bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika dirinya baik-baik saja dan justru mengalami peningkatan, lalu bagaimana dengan kondisi Tang Wutongnya? Singkatnya, setelah pikirannya kembali pulih, Huo Yuhao perlahan membuka matanya. Dia langsung menyadari bahwa masih berada di lantai atas kastil Haotian, tapi tidak ada satu orang pun di ruangan tempatnya berada, membuat Yu Hao bertanya-tanya, di mana Tang Wutong dan kedua pamannya. Memikirkan hal tersebut, Huo Yuhao segera melepaskan deteksi spiritual untuk memindai seluruh lokasi di sekitarnya. Ketika dia melakukan deteksi spiritual, Yu Hao kembali dikejutkan tidak perlu mengerahkan kekuatan spiritual sedikit pun, seperti bisa menggunakan tekniknya hanya dengan niatnya. Setelah itu, diagram 3 dimensi sekte Haotian terbentuk di benaknya. Setiap makhluk hidup disajikan dalam diagram, bahkan detail sekecil apapun ditangkap oleh deteksi spiritualnya. Namun sayangnya, Yu Hao tidak bisa menemukan keberadaan Tang Wutong. Dia hanya bisa merasakan dua energi luar biasa, tidak lain merupakan Daming dan juga Erming. Tidak hanya sampai di sini, dengan kekuatan spiritualnya saat ini, Huo Yuhao bisa memastikan kalau Daming ternyata merupakan seorang limit Doulo level 99, sedangkan Erming satu level di bawah Daming. Bahkan dengan undulasi kekuatan dari tubuh Daming, Yu Hao sangat yakin Daming memiliki semacam kekuatan khusus, serta bisa bersaing dengan Dewa Binatang Roh Adityan. Nah, kalau nyampe pembahasan ini, pasti bakalan ada yang nanya, Min, kekuatan mana Daming apa Adityan? Jadi gini guys, Daming memiliki semacam segel khusus di tubuhnya. Selama segel itu aktif, kekuatan Daming masih berada di bawah Adityan. Tapi kalau segelnya lepas, Daming sudah dipastikan menjadi orang terkuat di bawah level dewa. Sampai sini jelas ya guys ya? Singkatnya, dengan perasaan panik tidak menemukan keberadaan Tang Wutong,
Huo Yuhao tiba-tiba berteleportasi ke tempat Daming dan Erming yang saat ini lagi duduk santuy. Meski mereka sempat terkejut dengan kemunculan sosok di hadapan mereka, namun setelah mengetahui orang itu adalah Huo Yuhao, mereka tiba-tiba memberikan senyum tipis. Sementara Yu Hao jelas segera memberikan banyak pertanyaan tentang Tang Wutong tanpa henti bagikan sebuah tembakan alatro, membuat kedua ketua sekte Hautian hanya bisa membuka mulut mendengarkan pertanyaan tersebut. Sampai akhirnya, Erming tertawa dan meminta Yu Hao untuk santuy. Tapi jelas Yu Hao tidaklah bisa tenang, di pikirannya saat ini hanya ada Tang Wutong. Tidak lagi mengatakan apapun melihat kecemasan di wajah Wo Yuhao, Daming hanya menunjuk keluar kastil dan meminta Yuhao untuk melihatnya sendiri, sehingga membuatnya langsung melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Yuhao bisa melihat awan putih murni melayang-layang di udara saat mereka dengan cepat berubah bentuk. Kadang-kadang mereka melonjak seperti gelombang violet di langit sebelum berubah menjadi segala macam patung di saat berikutnya. Sosok cantik berwarna ungu menari dengan anggun di dalam awan. Ketika dia menginjak awan yang menutupi sosoknya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Dia terlihat seperti peri yang muncul dari awan. Bahkan ditambah dengan tarian anggun dan rambut ungu panjangnya, dia memancarkan daya tarik yang tak tertahankan. Saat proyeksi matahari dan bulan di belakang punggungnya bersinar dengan samar, tubuhnya yang anggun memancarkan fluktuasi sangat indah, membuatnya benar-benar seperti anak raja Dewa Tangsan tanpa cacat sedikit pun. Menyaksikan hal tersebut, Huo Yuhao segera melompat menuju ke arahnya. Fluktuasi kekuatan jiwa yang lembut berdesir dari tubuhnya. Bahkan mereka bukan lagi fluktuasi kekuatan jiwa, melainkan semacam manifestasi kekuatan emosi tentang cintanya kepada Tang Wutong. Bahkan proyeksi sosok dewa emosi Rong Nianbing juga terbentuk di belakang Yu Hao saat dia menggunakan kekuatan emosi, membuat seluruh area di sekitarnya langsung dihujani cahaya keemasan. Saat jarak semakin dekat, Huo Yuhao membuka tangannya saat dia terbang menuju ke arah Tang Wutong. Tang Wutong sendiri secara alami melihat calon suaminya dan menunjukkan senyum tipis, tapi dia tidak menerima pelukan Yuhao dan justru menghindarinya, serta bersembunyi di balik awan, seperti seseorang sedang meledeknya. Huo Yuhao tertegun dan langsung berlari ke awan. Namun dia menyadari Tang Wutong tidak lagi berada di awan yang dilihatnya, sehingga Yuhao segera melepaskan deteksi spiritual hanya untuk menemukan awan di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan Tang Wutong. Bahkan deteksi spiritualnya juga tidak mampu menemukan keberadaan tubuh Tang Wutong. Alasannya hanya ada satu, Tang Wutong saat ini telah memiliki inti jiwa tipe Yin Yang, sehingga kekuatan spiritual dan kekuatan rohnya juga telah menyatu secara sempurna. Itulah sebabnya Yu Hao tidak bisa menemukan keberadaan Tang Wutong dengan kemampuan deteksi spiritualnya, serta hanya bisa merasakan energinya saja. Huo Yu Hao mulai panik. Dia benar-benar takut bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Saat ini, dia hanya ingin dekat dengan Tang Wutong dan menyentuhnya, sehingga Yu Hao benar-benar bertekad untuk memastikan apa yang sebelumnya dia lihat adalah kenyataan. Pada saat berikutnya, sebuah proyeksi bulan biru perlahan terbentuk di belakang Yu Hao. Dia lantas dengan sangat lembut meletakkan tangannya ke atas awan. Dia merasakan inti jiwanya berputar dan menyatu dengan awan, menciptakan sebuah pusaran biru dari telapak tangannya dan dipenuhi dengan hawa dingin. Hanya dalam waktu singkat, hamparan awan besar di luar sekte Hautian sepenuhnya diselimuti oleh energi dingin tanpa batas. Setiap elemen air langsung dibekukan. Bahkan awan dalam jarak 5 km dari Huo Yuhao langsung berubah menjadi bongkahan es berjatuhan ke tanah seperti hujan es.
Setelah awan menghilang dari langit dan kembali menunjukkan tanda cerah tanpa kabut, Hu Yuhao akhirnya bisa kembali melihat Tang Wutong. Membuat Tang Wutong terkejut dengan tindakan Yu Hao. Bahkan ada rasa tidak senang di hati Tang Wutong atas tindakan Yu Hao terhadap awan-awan yang telah dia ciptakan sebelumnya. Namun jelas Wu Yuhao tidaklah memperdulikan apapun tentang awan. Dia hanya ingin Tang Wutong berada di pelukannya. Sehingga tanpa jeda, Yu Hao segera menggunakan kemampuan teleportasi ke tempat Tang Wutong dan berniat untuk memeluknya. Pada saat yang sama, Tang Wutong juga menggunakan teknik teleportasi. Dia dengan sigap mendekati Yu Hao dan langsung jatuh ke dalam pelukannya, menciptakan adegan membagongkan yang bikin iri para jomblo. Hu Yuhao seketika merasakan kehangatan yang akrab di tangannya. Dia merasa seolah-olah hatinya akan meleleh dalam kebahagiaan. Tepat ketika dia ingin berbicara, Yu Hao tiba-tiba merasakan dua garis kekuatan jiwa melonjak dari tubuh Tang Wutong. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia menyadari kekuatan jiwanya benar-benar menyatu dengan kekuatan jiwa Tang Wutong, membuat tubuh mereka seketika bersinar secara bersamaan. Tidak sampai di sini, matahari kemasan dan bulan ungu di atas kepala Tang Wutong segera melayang ke arah Wu Yuhao. Sementara matahari kemasan dan bulan biru miliknya sendiri juga langsung muncul di belakang punggungnya. Matahari emas tumpang tindih satu sama lain sebelum naik lebih jauh ke langit. Bulan biru dan bulan ungu tumpang tindih satu sama lain untuk menjadi bulan purnama ungu. Cahaya bulan purnama tumpang tindih dengan sinar matahari kemasan untuk melepaskan pemandangan yang menakjubkan. Tubuh Tang Wutong dan Wu Yuhao menjadi ilusi pada saat yang sama. Setelah itu, cahaya yang dipancarkan tubuh mereka tampaknya telah menjadi sebuah objek sangat stabil. Awalnya, cahaya terlihat redup sebelum tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, Hu Yuhao merasa seolah-olah pikirannya benar-benar kosong. Sinar ledakan yang mereka lepaskan terlihat telah menghancurkan ruang di sekitar mereka. Hal ini jelas merupakan fusi roh pelindung yang telah lama menghilang ketika Hu Yuhao baru saja memiliki inti jiwa tipe Yin Yang. Sehingga dengan Tang Wutong memiliki inti jiwa yang sama, mereka akhirnya kembali mampu menyatukan kekuatan roh. Bahkan kekuatan fusi mereka benar-benar melampaui kekuatan sebelumnya. Pada akhirnya, fusi Haudong mereka tetap saja masih fusi Haudong. Tetapi dengan adanya dua inti jiwa, maka kekuatan fusi mereka juga bisa disebut sebagai fusi inti jiwa. Benar-benar kejadian pertama kali di seluruh dataran Doulo. Kedua inti jiwa mereka telah berkembang lebih dari 30%. Penting untuk dicatat, ekspansi berdiameter 30% berarti volume mereka akan meningkat lebih besar lagi. Karenanya, kekuatan kolektif mereka meningkat secara eksponensial. Selain itu, kedua kekuatan mereka juga berlipat ganda. Hal ini merupakan kemampuan spesial yang didapatkan dari fusi inti jiwa tipe Yin Yang. Saat ini, keduanya memiliki sepasang inti jiwa Yin Yang. Jika seseorang melihat mereka dengan perspektif yang berbeda, keduanya juga seperti sepasang inti jiwa. Hu Yuhao akan menjadi Yang, sedangkan Tang Wutong akan menjadi Yin. Karenanya, Haudong fusi mereka juga akan menerima dorongan yin yang serupa. Peningkatan seperti itu jelas belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia Master Roh. Hu Yuhao dan Tang Wutong langsung menyatu menjadi satu kesatuan. Setelah itu, mereka melepaskan seberkas cahaya keemasan ke langit. Diameter sinar kemasan ini setidaknya 100.000 meter. Sehingga mata mereka tidak bisa melihat ujungnya. Cahaya kemasan tersebut merupakan teknik pertama fusi roh mereka ketika mereka pertama kali mampu melakukan penyatuan kedua roh pelindung, disebut sebagai jalan emas, bahkan kini menjadi versi paling sempurna dari fusi roh jalan emas.
Keduanya terlihat telah berubah kembali menjadi bentuk normal. Wu Yuhao segera membawa Tang Wutong lebih dalam ke pelukannya saat dia memeluk tubuhnya yang lembut dan wangi. Sensasi ini membuatnya yakin bahwa semuanya adalah kenyataan dan bukan ilusi. Bahkan peningkatan kultivasi tidaklah penting bagi Yuhao. Selama ada Tang Wutong dan dia baik-baik saja, hal itu sudah lebih dari cukup untuk Yuhao. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Waduh, meskipun Dewa Tangsan rese suka ngerjain Yuhao dan bikin sulit jadi suaminya Tang Wutong, tapi nyatanya Tangsan secara diam-diam juga selalu membantu Wu Yuhao ya guys ya. Dan saat ini telah menjadi buktinya. Sejak Yuhao mencoba mengorbankan diri dan dibantu oleh Dewa Tangsan, Yuhao kini mendapatkan peningkatan kekuatan spiritual luar biasa edon. Bahkan dikarenakan Tang Wutong juga memiliki inti jiwa yang sama seperti Yuhao, kini mereka berdua kembali mampu melakukan fusi roh pelindung. Bahkan bisa disebut fusi inti jiwa. Kekuatannya benar-benar edun parah ya kan? Nah, buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih kelanjutan spoilernya, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Through the downs and lows and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.